Swastiastu. Baik, selamat pagi kepada Bapak Iketut Sunarwijaya SE MSI dan selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Di sini saya kelompok 14 akan membawakan materi dengan judul Standar Praktik Profesi Audit Internal dan Kode Etik. Baik, adapun subbab dari materi ini adalah yang pertama, mampu memahami kode etik audit internal, dan yang kedua, mampu memahami standar praktik profesi audit internal, dan yang ketiga, mampu memahami standar atribut audit internal, dan yang terakhir, mampu memahami standar kinerja audit internal. Selanjutnya, materi pertama yaitu kode etik audit internal. Sebagai sebuah profesi, auditor internal telah memiliki asosiasi profesi yang diakui secara luas keberadaannya, yaitu The Institute of Internal Auditor atau IIA. Asosiasi inilah yang berperan merumuskan kode etik profesi para auditor internal yang menjadi anggotanya. Menurut IIA, kode etik merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu dan organisasi dalam melaksanakan kegiatan audit internal. Kode etik tersebut merupakan syarat dan harapan minimal. Tujuan IIA mengatur kode etik adalah untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam profesional audit internal. Selanjutnya, adapun prinsip-prinsip dari auditor internal. Auditor diharapkan berperilaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama adalah integritas. Integritas akan membangun kepercayaan terhadap auditor internal sehingga dapat memberikan dasar keyakinan atas penilaian yang dilakukannya. Yang kedua adalah objektivitas. Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional yang tinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas dan proses yang sedang diperiksa. Dan yang ketiga adalah kerahasiaan. Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Baik, selanjutnya terdapat aturan-aturan perilaku auditor internal. Yang pertama yaitu harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, harus mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuai ketentuan hukum atau profesi. Dan yang ketiga, tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau organisasi. Dan yang terakhir yaitu harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Baik, selanjutnya adapun objektivitas auditor internal. Yang pertama yaitu tidak boleh terlibat dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat diduga menghalangi penilaian secara adil, termasuk kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan organisasi. Yang kedua, tidak boleh menerima apapun yang dapat atau patut mengganggu pertimbangan profesionalnya. Dan yang terakhir, harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mendistorsi laporan atas kegiatan yang direview. Baik, materi selanjutnya yaitu standar praktik profesi audit internal. Audit internal diselenggarakan pada berbagai lingkungan hukum dan budaya pada berbagai organisasi yang memiliki beraneka ragam tujuan, ukuran, kompleksitas, dan struktur oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar organisasi. Walaupun perbedaan dapat mempengaruhi praktik audit internal pada setiap lingkungannya, kepatuhan terhadap standar internasional praktik profesi audit internal dari IIA selanjutnya disebut standar, merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggung jawab audit internal dan aktivitas audit internal. Selanjutnya, adapun standar IIA dirancang untuk yang pertama
menguraikan prinsip dasar yang menggambarkan pelaksanaan audit internal, memberikan suatu kerangka kerja dalam melaksanakan dan meningkatkan nilai tambah audit internal secara luas. Yang ketiga, menetapkan dasar untuk mengevaluasi kinerja audit internal. Dan yang terakhir, mendorong peningkatan profesi dan operasional organisasi. Selanjutnya, latar belakang standar IAA. Pada awalnya, Standard for the Professional Practice of Internal Auditing bertujuan untuk melayani seluruh profesi di semua jenis bisnis, di berbagai tingkat pemerintahan, dan perusahaan-perusahaan lain di mana auditor internal ditemukan. Pada tahun 2004 terjadi perubahan besar pada IAA Standards, di mana terdapat revisi besar audit internal diizinkan untuk bertindak sebagai konsultan sekaligus auditor yang memberikan atestasi. Selanjutnya, standar IAA diperbarui secara teratur untuk mencerminkan kebutuhan saat ini dengan bisnis dan praktisi profesional audit internal. Misalnya, pada tahun 2007, karena beberapa menyatakan keprihatinan profesional tentang siapa yang meninjau auditor internal, standar direvisi untuk menambahkan atribut standar dengan nomor 1312 tentang penilaian eksternal. Penilaian eksternal harus dilakukan setidaknya sekali 5 tahun oleh resensi independen atau review tim dari luar organisasi. Baik, materi selanjutnya yaitu standar atribut audit internal. Adapun standar atribut audit internal yang pertama yaitu tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab. Tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas audit internal harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam audit internal dan harus sesuai dengan definisi audit internal. Selanjutnya, standar yang kedua yaitu pengakuan terhadap definisi audit internal, kode etik, dan standar pada piagam audit internal. Sifat wajib definisi audit internal, kode etik, dan standar harus dinyatakan pada piagam audit internal. Kepala audit internal harus mendiskusikan definisi audit internal, kode etik, dan standar dengan manajemen senior dan dewan. Selanjutnya, standar yang ketiga yaitu independensi dan objektivitas. Aktivitas audit internal harus independen dan auditor internal harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu standar kinerja audit internal. Adapun standar yang pertama yaitu mengelola aktivitas audit internal. Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Selanjutnya, standar yang kedua yaitu perencanaan. Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, standar yang ketiga yaitu komunikasi dan persetujuan. Kepala audit internal mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal dan kebutuhan sumber daya termasuk perubahan interim yang signifikan kepada manajemen senior dan dewan untuk dikaji dan disetujui. Selanjutnya, standar yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya. Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui. Sesuai mengacu pada gabungan dari pengetahuan, kecakapan atau keahlian, dan kompetensi lain yang diperlukan untuk melaksanakan rencana. Selanjutnya, standar yang kelima yaitu kebijakan dan prosedur. Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan atau memandu aktivitas audit internal. Selanjutnya, standar yang terakhir yaitu koordinasi. Kepala audit internal harus berbagai informasi, mengkoordinasikan kegiatannya, dan mempertimbangkan penyadaran terhadap hasil pekerjaan penyedia jasa asuransi dan konsultasi eksternal dan internal lain untuk memastikan bahwa lingkup penugasan telah sesuai dan meminimalkan duplikasi aktivitas.
Baik, sekian presentasi dari kelompok 14. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja ataupun tidak sengaja. Mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya ucapkan pada Mas Santi. Om Santi 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 Om.